A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini kita diberikan kesehatan untuk berkumpul di channel kesayangan kita, CF Ganzo. Jadi jangan pernah lupa untuk bersyukur, mensyukuri atas apapun nikmat Allah yang diberikan kita, mulai dari kita bangun tidur hingga kita akan tidur lagi nanti malam. Terus bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Oke, sobat winnerku semuanya, kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari sahabat kita, Sobat Winner, Akhirian Putra, yang mana beliau menanyakan amalan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan beberapa pertanyaan juga masuk ke Instagram dengan pertanyaan serupa. Jadi di video kali ini saya khususkan untuk mengulas tentang amalan agar kita mendapatkan panggilan kerja yang tentunya yang halal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu pertanyaan dari Akhirian Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, mau nanya sholawat apa supaya mendapatkan panggilan kerja, supaya dimudahkan langsung kerja yang diinginkan. Minta ijazahnya sholawatnya Umi, ditunggu ya Umi jawabannya. Waalaikumsalam. Oke, Akhirian dan juga sobat winner semuanya dimanapun berada yang mungkin saat ini masih galau-galau sedang menantikan panggilan kerja, sudah lulus kuliah, sudah lulus sekolah, tapi masih juga belum mendapatkan panggilan bekerja, ya teruslah dekatkan diri panjenengan semuanya kepada Rob panjenengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara pertama, panjenengan semuanya perbaiki sholatnya. Dijaga betul-betul sholat wajibnya 5 waktu, jangan pernah terlewat. Jangan pernah mengulur-ngulur waktu, lakukan tepat waktu. Jadi begitu panjenengan semuanya, karena panjenengan hajatnya gede, ya pengen dapat pekerjaan yang insya Allah jika pekerjaan itu halal berkah buat panjenengan, nyaman buat panjenengan, akan panjenengan jadikan ladang untuk mencari rezeki sampai dengan akhir hayat panjenengan. Jadi itulah saya bilang hajat besar. Jadi panjenengan harus pepet terus Allah dengan cara menjaga sholat. Sholat 5 waktunya, sholat wajibnya jangan sampai mengulur-ngulur. Jadi begitu terdengar suara azan, panjenengan posisi sudah dalam keadaan suci, sudah selesai berwudu, sudah di atas sajadah. Setelah itu panjenengan lakukan wirid-wirid yang pernah saya sampaikan, ada di Instagram saya, wirid pagi, wirid siang, wirid malam, wirid tengah malam. Panjenengan semua lakukan itu. Dan panjenengan berbanyak juga sholat sunahnya, sholat sunah qobliyah ba'diyah, sholat sunah
Qobliyah Ba'diyah ini ada di wirid saya, jadi panjenengan ikuti saja yang ada di wirid tersebut. Sholat zuha sekurang-kurangnya 8 rakaat. Sekurang-kurangnya, ini ijazah dari guru saya. Sekurang-kurangnya 8 rakaat. Sholat tahajud minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Sholat witir jangan lupa, ya. Sholawat diperbanyak. Istighfarnya setelah sholat tahajud. Khususkan setelah sholat tahajud berbanyak istighfar sampai dengan masuk waktu subuh. Atau setelah misalnya tidak ingin istighfar saja, baca doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu dibaca terus sebanyak-banyaknya. Kalau saya katakan sebanyak-banyaknya semampu panjenengan sampai misalnya ngantuk, sampai misalnya masuknya waktu subuh, baca terus itu. Dan di saat pagi hari panjenengan jangan lupa mengamalkan amalan yang sudah pernah saya share, yang saya kasih judul amalan melariskan dagangan. Itu amalan semua itu mengundang rezeki. Mulai dari baca Al-Fatihah, baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, baca sholawat Jibril 1000 kali, yang mana sholawat Jibril itu terkenal sangat dahsyat sebagai penarik rezeki. Dan zikir ya Fattah artinya apa? Sang Maha membuka kesulitan. Mungkin panjenengan semuanya sekarang sedang kesulitan untuk mendapatkan panggilan kerja, sedang kesulitan untuk mendapatkan panggilan interview. Panjenengan sebut namanya ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Sang Maha membuka kesulitan. Jadi semua yang sulit-sulit Allah bukakan pintu kemudahan. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Ya Rozak itu adalah Sang Maha pembagi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi panjenengan semuanya kalau ingin menjadi yang dikehendaki oleh Allah untuk dibagi rezekinya, panjenengan semuanya baca ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Karena yang kita hajatkan ini terkait dengan kekayaan. Selain ya Fattah, ya Rozak, panjenengan panggil namanya ya Goni, ya Goni, ya Goni. Sang Maha Kaya. Karena dia adalah Sang Maha Kaya, kita minta kepada Sang Maha Kaya. Lalu ada namanya yang terkait juga ya Mugni, ya Mugni, ya Mugni, Sang Maha Pembagi Kekayaan. Jadi dia Maha Kaya dan dia juga berkehendak untuk membagikan kekayaannya kepada hambanya yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki, makanya kita mendekatkan diri kepadanya dengan sebut namanya ya Mugni, supaya dia berkehendak kepada kita untuk menurunkan rezekinya berupa kekayaan kepada kita. Selain itu, ini juga digarisbawahi, ini yang membedakan untuk mendapatkan pekerjaan. Saya amalkan ini sekurang-kurangnya saya ingat dalam hidup saya, dalam hajat hidup saya yang besar 2 kali. Nanti saya ceritakan di akhir video supaya panjenengan semakin termotivasi. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Saya ceritakan tentang kisah hidup saya. Sebelumnya sudah saya pernah sampaikan, kalau panjenengan semuanya nonton video saya yang lama, tentunya panjenengan semuanya akan tahu, ya. Jadi hajat saya yang pertama dulu, saya masih tinggal di kota Makassar. Waktu itu saya mendapatkan ijazah zikir ini dari salah seorang guru saya di Makassar. Beliau adalah bibi saya, tante saya, ya. Jadi beliau sampaikan supaya saya mengamalkan ini. Dan pada saat itu betul, ketika saya bekerja di level staff, paling bawah, saya level staff, saya mendapatkan tawaran untuk naik jabatan di level supervisor. Saya amalkan zikir ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan alhamdulillah Allah mudahkan. Allah mudahkan hingga saya menjadi supervisor. Selang mungkin sekitar 1-2 tahun ya, saya agak lupa. Saya juga mendapatkan promosi jabatan lagi di level manajer di atasnya. Dan sekali lagi, Allah mudahkan saya dengan wasilah zikir tersebut. Alhamdulillah, saya lulus sebagai manajer tahap akhir di kantor lama tersebut. Tetapi, belum sempat saya duduki jabatan tersebut karena SK-nya belum turun, saya sudah harus pindah ke Jawa Tengah. Dan disinilah hajat kedua saya sekali lagi Allah ijabah. Saya di Jawa Tengah dengan posisi saya betul-betul tidak ada pekerjaan. Karena waktu itu ada satu dan lain hal yang mengharuskan saya harus kembali ke Jawa Tengah. Saya pilih kota Semarang, yang mana kota tersebut berdekatan dengan kota tempat tinggal saya, orang tua saya. Tempat saya dilahirkan yaitu kota Rembang. Katakanlah deket ya daripada saya dari Makassar ke Rembang.
Di sini saya betul-betul nganggur, saya betul-betul jobless, saya betul-betul tidak ada aktivitas apapun selain setiap hari mencari loker, membuka loker, membuka info-info loker. Warawiri interview dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Sebetulnya bukan saya nggak dapat pekerjaan, saya dapat pekerjaan. Tetapi karena saya di pekerjaan sebelumnya sudah mendapatkan level manager tadi, tentunya saya punya standar untuk diri saya. Paling tidak saya harus menjadi supervisor, atau paling tidak saya mendapatkan gaji di level manager yang pernah saya dapat di kota Makassar. Jadi dari situ saya terus dawamkan, saya percaya Allah pasti kasih. Jadi dalam rentang waktu 6 bulan, saya relakan diri saya jobless, nganggur, daripada saya mendapatkan pekerjaan di bawah standar saya. Waktu itu saya sempat hampir putus asa, udah 6 bulan berlalu. Saya sempat interview di salah satu perusahaan yang basisnya ada di Kota Kudus, PT Pura. Dan di sana, saya saking joblessnya, saya betul-betul putus asa, saya lamar posisi admin. Saya pikir, udahlah, admin pun gak ada masalah, yang penting gajinya sesuai dengan saya mau. Ternyata, setelah saya interview, nego gaji, ternyata gak mencapai dengan standar saya. Akhirnya saya tidak ambil karena HRD-nya menyayangkan kalau saya ambil posisi tersebut dengan melihat riwayat CV saya gitu. Jadi akhirnya saya kembali jobless. Saya percaya Allah pasti akan kasih. Dan ketika saya bersabar dan terus mengamalkan wasilah amalan ini, saya sempat bekerja di kota Solo 7 hari dengan posisi waktu itu adalah supervisor dengan gaji standar yang sesuai dengan mau saya. Tetapi karena saya merasa itu bukan passion saya, karena saya kembali lagi ke retail ya, dari retail satu ke retail lain gitu kan, karena waktu itu kerjanya saya supervisor yang membawai para SPG seperti itu, dan saya merasa sangat capek, tenaga saya habis di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk menanti satu interview lagi di tempat yang sekarang saya bekerja. Jadi di tempat saya sekarang bekerja, saya sudah 5 tahun bekerja di sini. Saya di sini posisinya sebagai kepala showroom sesuai dengan kemauan saya. Dan gajinya sangat-sangat di luar ekspektasi saya, di atas standar saya jauh. Dan di sini makanya saya bahagia sekali. Saya nyaman sekali sampai dengan 5 tahun ini saya di sini. Dan uniknya waktu itu, ketika saya interview tahap pertama, saya dihadapkan pada 8 saingan yang lain, yang mana 8-nya adalah bapak-bapak semua yang usianya jauh di atas saya, dan pengalaman juga tentunya jauh lebih di atas saya, dan rata-rata beliau-beliau semuanya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan perusahaan tempat saya bekerja sekarang. Apa itu? S1 arsitek ataupun S1 teknik sipil. Sedangkan saya yang melawan ke-8 orang tersebut, saya cuma S1 ekonomi manajemen. Dan betul-betul karena di tempat kerja saya ini memang retail yang bergerak di bidang building material, jadi memang mewajibkan. Bahkan sales saya pun seharusnya wajib S1 arsitek atau teknik sipil, karena itu nyambung dengan pekerjaan kami. Tetapi percayalah, jika Allah sudah berkata kun, ya, maka terjadilah. Dan akhirnya justru S1 manajemen tersebutlah yang mendapatkan jabatan tersebut. Jadi percayalah sobat winnerku semuanya, ketika panjenengan dengan penuh keyakinan mengamalkan semua rangkaian wirid tersebut dan juga zikir yang tadi saya sampaikan, panjenengan yakinkan di dalam hati bahwa panjenengan akan mendapatkan pekerjaan yang baik, yang bagus, yang halal, yang berkah. Insya Allah, Allah akan kasih. Itulah yang saya alami. Maka dari itu saya sampaikan kepada sobat winner semuanya. Monggo panjenengan semuanya amalkan apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Panjenengan jika misalnya nggak paham, ulang-ulang lagi videonya. Oke, sobat winnerku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Silakan langsung diamalkan dengan penuh keyakinan dan istiqomah. Jangan pernah mudah bosan. Jangan bertanya-tanya, baru seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan mengamalkan, sudah bosan, sudah bertanya-tanya, kenapa belum ijabah? Sedangkan saya sendiri mengamalkannya sampai 6 bulan baru diberikan pekerjaan yang sekarang masih saya geluti. Oke, sobat winnerku semuanya, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.